Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi menyebut dia sebagai hadimal ladzat, yang menghancurkan segala kenikmatan. Nikmat makanan, nikmat popularitas, nikmat kekuasaan, nikmat harta, hancur semuanya. Apalah yang mengalir untuk mereka saudara-saudara kita yang sudah berpindah ke alam barzah. Ya Rasulullah, ummi matat, emakku meninggal. Afa atasaddaqu anha, kalau aku bersedekah apakah pahalanya sampai? Kata Nabi, tasaddaq. Alhamdulillah, Yayasan Tabung Wakaf Umat memfasilitasi. Mari kita bersedekah untuk almarhum ayah, almarhumah ibu, almarhum keluarga sahabat. Sedekah beras. Setiap bulan kita salurkan ke fakir miskin du'afa. Transfer ke Bank Rio Kepri Syariah. Nomornya 82021 66662. BNI Syariah BSI 1010 9 6-nya 5 kali. 66666. Atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Jangan lupa sertakan kode transfer 09 di akhir nominal transfer. Konfirmasinya ke nomor ini. Pastikan sampai 0852 6541 6060. Berkah selalu. Ma'akal tafa'afnaita, yang kau makan busuk. Wa ma labis tafa'ablaita, yang kau pakai lapuk. Wa ma tasaddaq tafa'amdaita, yang kau sedekahkan. Itulah yang menjadi amal jariah mengalir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesalahan masa lalu jika hubungannya dengan Allah kita meminta ampun kepada Allah, insya Allah selesai. Jadi kesalahan masa lalu terkait dengan hablum minallah, kewajiban yang Allah perintahkan, lalu pada waktu itu kita mengabaikan, lalu kemudian kita bertaubat, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengulangi masa lalu yang buruk itu, selesai. Tapi yang tak selesai itu yang dengan orang. Yang dengan orang itu tidak selesai. Karena dengan orang itu harus diselesaikan dengan yang bersangkutan. Lalu masa muda dahulu kita pergi ke kantin beli bakwan. Lalu saat kita sarapan di kantin, saat membayar kita bilang 3 bakwan yang saya makan. Padahal yang dimakan 6. Dibayarlah sama ibu kantin 3. Maka ibu kantin itu tak pernah kaya-kaya. Nah, itu gara-gara penyebabnya seperti itu tuh. Nah, jadi ibu kantin ini orang yang sabar. Meskipun tak kaya-kaya, tapi dia tetap layani, percaya itu dengan orang-orang yang belanja ke kantinnya. Meskipun dia hitung-hitung kok tak sesuai antara bakwan yang disediakan dengan berapa yang dibayar. Akhirnya setelah tua kita sadar. Saat kita sadar, ternyata ibu kantin itu kita cari tak tahu di mana rimbanya. Dah tak di situ lagi. Kita tanya ke kawan-kawan, tak ada pula kawan yang tahu. Bagaimana cara kita menebus kesalahan kita, kezoliman kita kepada orang seperti yang kita kisahkan pada pagi hari ini? Maka caranya kita sedekahkan saja uang yang kita niatkan untuk ibu kantin kita sesuai dengan berapa kezoliman yang kita lakukan kepadanya. Berharap dia nanti lebih dahulu diaudit oleh Allah dibanding kita. Saat kita diaudit oleh Allah, oh kau punya utang kepada ibu kantin, bakwan yang kau makan 6 kau bilang 3, kata Allah. Lalu kemudian ibu kantin itu saat dicari untuk kemudian kita bayar dengan kebaikan kita, ternyata dia sudah selesai dihisap oleh Allah. Maka kita tak perlu membayar dengan kebaikan kita karena sudah selesai dia. Yang tak selesai, yang payah itu kita melakukan kezaliman kepada orang, ternyata orang itu lebih jahat, lebih buruk dibanding kita. Nah, itu habis itu kebaikan kita. Bisa habis kebaikan kita. Maka cara melakukannya, niatkan, sedekahkan kepada ibu yang kantin tadi. Kalau dia sudah meninggal, ya Allah, ini pahala sedekahnya untuknya. Kalau dia masih hidup, ya Allah, jumpakan aku dengan dia supaya kemudian aku bisa membayarnya. Itu saja. Harapan kita itu saja kepada orang yang pernah kita, mohon maaf, zolimi secara uang. Sebetulnya hitungannya tidak seberapa, tapi tetaplah merupakan kezoliman. Hitungannya tak seberapa itu kan menurut kita sekarang. Tapi menurut ibu kantin dahulu, mungkin dia sudah hitung-hitung seharusnya cukup. Gara-gara bukan hanya kita dan teman-teman kita, lalu kemudian tak cukup pula lah dia membayarkan uang sekolah anaknya. Dan kita terlibat di dalamnya. Nah, kita terlibat di dalamnya. Ini kan sesuatu yang berbahaya. Jadi kalau hanya untuk kepada person, lebih mudah bagi kita. Artinya kita infakkan lah. Tapi yang repot itu kalau salah kita kepada jamaah, ini repot ini. Ya semakin banyak pula lah kezaliman ini maksudnya. Kalau dia Pak RT ya mungkin sedikit lah, Pak RW semakin banyak. Lalu di atas Pak RW apa lagi namanya? Pak Kades, nah itu semakin banyak itu. Kepala desa atau lurah, di atas lurah Pak Camat semakin banyak.
lalu kemudian Pak Bupati dan seterusnya, ya semakin banyak. Kalau semakin banyak, kalau kemudian yang dizolimi person itu bisa kita selesaikan. Tapi kalau yang dizolimi sudah banyak orang, kapan kita selesai akan mencarinya? Maka tak punya pilihan melainkan berharap orang-orang yang kita zolimi itu lebih dulu Allah hisab dibanding kita, sehingga kita tidak dihisab secara munaqashah. Jadi Allah hisab dengan hisab yang mudah. Wallahu a'lam. Mungkin itu sedikit yang bisa saya jawab. Baik, dengan orang non muslim cari, kalau masih ada pulangkan. Kalau tidak ada ya sudah, banyak-banyak meminta ampun kepada Allah. Jadi terhadap orang non muslim pun, orang non muslim kalau sudah kemudian hidup di tempat itu dia juga mendapatkan jaminan keamanan, hartanya, nyawanya. Maka kita tak boleh mengambil semena-mena. Kalau kita ambil semena-mena, kita zolimi atau kita tidak membayarnya, maka kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Masih ingat Krismon kemarin Bapak Ibu? Kok kemarinnya sudah lama ya? Tahun berapa? 1999 ya? 9899 itu. Kan banyak penjarahan itu. Saya tidak tahu di Pekanbaru. Di Pekanbaru ya juga. Di Pekanbaru, tapi sebagian orang-orang tua cerita ada beberapa memang yang sudah melakukan penjarahan itu karena payahnya hidup. Dulu di Selat Panjang itu memang luar biasa penjarahan itu. Sehingga orang-orang yang non muslim itu sampai kemudian banyak pergi ke Singapura. Dan kemudian harta-hartanya itu dilempar ke laut sama orang-orang yang kemudian menjarah hartanya. Di bawah itu udah banyak kapal-kapal yang menampung. Itu diantaranya masalah penjarahan. Terhadap non muslim ya kalau ketemu orangnya ya kita bayar. Kalau tidak ketemu orangnya ya kita meminta ampun saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa kita lakukan. Wallahu a'lam. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Barangkali demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Tutur kata yang kurang berkenan saya mohon maaf. Sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.